Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Nugraha. Di sini saya akan menjelaskan isi dari video yang diberikan oleh Pak Hanan. Tapi sebelum saya menjelaskan tentang isi video tersebut, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu sosiolinguistik. Nah, sosiolinguistik itu berasal dari kata sosio dan linguistik. Nah, arti sosio sama dengan kata sosial, yaitu berhubungan dengan masyarakat. Sedangkan linguistik adalah ilmu yang mempelajari dan membicarakan bahasa, khususnya unsur-unsur bahasa dan antara unsur-unsur linguistik itu tersebut. Jadi, sosiolinguistik adalah kajian yang menyusun teori-teori tentang hubungan masyarakat dengan bahasa. Nah, di sini saya akan memaparkan sedikit bahwa berdasarkan pengertian tersebut, sosiolinguistik itu mempelajari dan membahas aspek-aspek kemasyarakatan bahasa, khususnya perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam bahasa dengan yang berkaitan dengan faktor-faktor kemasyarakatan. Nah, berdasarkan hal tersebut juga disimpulkan bahwa sosiolinguistik tidak hanya mempelajari tentang bahasa, tapi mempelajari tentang aspek-aspek bahasa yang digunakan oleh masyarakat. Sosiolinguistik merupakan ilmu antardisiplin antara sosiologi dengan linguistik. Nah, dua bidang tersebut adalah ilmu empiris yang mempunyai kaitan erat. Sosiologi merupakan kajian yang objektif dan ilmiah mengenai manusia di dalam masyarakat, lembaga-lembaga, dan proses sosial yang ada di dalam masyarakat. Sosiologi pula berusaha untuk mengetahui bagaimana masyarakat itu bisa terjadi, berlangsung, dan tetap ada. Nah, dengan mempelajari lembaga-lembaga, proses sosial, dan segala masalah sosial di dalam masyarakat, akan diketahui cara-cara manusia untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, bagaimana mereka bersosialisasi dan menempatkan diri di dalam tempatnya masing-masing di dalam masyarakat. Sedangkan linguistik itu adalah bidang ilmu yang mempelajari tentang bahasanya. Nah, lalu ilmu tersebut mengambil bahasa sebagai objek kajiannya. Nah, dengan demikian dapat dikatakan bahwa sosiolinguistik adalah ilmu antardisipliner yang mempelajari bahasa dalam kaitannya dengan penggunaan bahasa itu dalam masyarakat. Nah, dapat disimpulkan pula bahwa sosiolinguistik adalah antardisipliner yang mempelajari bahasa dalam kaitannya dengan bahasa yang digunakan dalam lingkungan tersebut. Selain sosiolinguistik, ada juga istilah sosiologi bahasa. Nah, banyak juga nih yang menganggap kedua istilah ini sama, tapi ada juga yang bilang istilah ini berbeda. Ada yang mengatakan digunakannya istilah sosiolinguistik ini karena penelitiannya dimasuki dari bidang linguistik, sedangkan sosiologi bahasa digunakan kalau penelitian itu dimasuki dari bidang sosiologi, seperti itu. Nah, saya akan memberikan sebuah teori dari Fishman mengatakan bahwa kajian sosiolinguistik lebih bersifat kualitatif. Nah, di sini jadi sosiolinguistik berhubungan dengan perincian-perincian penggunaan bahasa yang sebenarnya, seperti deskripsi pola-pola pemakaian bahasa atau dialek tertentu yang dilakukan penutur, topik, latar pembicaraan. Nah, selanjutnya sosiolinguistik memandang bahasa pertama-tama sebagai sistem sosial dan sistem komunikasi.
serta bagian dari masyarakat dan kebudayaan tertentu. Sedangkan yang dimaksud dengan pemakaian bahasa sendiri adalah bentuk interaksi sosial yang terjadi dalam situasi konkret. Nah, berdasarkan beberapa penjelasan tadi, dapat disimpulkan bahwa sosiolinguistik berarti mempelajari tentang bahasa yang digunakan dalam daerah tertentu atau dialek tertentu. Nah, sosiolinguistik menyangkut sosiologi dan linguistik tentunya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Karena itu, sosiolinguistik mempunyai kaitan yang sangat erat dengan kedua kajian tersebut. Berdasarkan hal tersebut, sosiologi berarti ilmu sosiolinguistik berarti ilmu yang mempelajari tentang bahasa yang dikaitkan dengan kondisi masyarakat tertentu. Sosiolinguistik cenderung memfokuskan diri pada kelompok sosial serta variabel linguistik yang digunakan dalam kelompok itu, sambil berusaha untuk mengkolerasikan variabel tersebut dengan unit-unit demografik tradisional pada ilmu-ilmu sosial seperti umur, jenis kelamin, kelas sosioekonomi, pengelompokan regional, status, dan lain-lain. Nah, hal ini dijelaskan dalam video yang diperintahkan oleh Bapak Hanan untuk dijelaskan. Kolerasi antara bentuk-bentuk linguistik dan fungsi-fungsi sosial dalam interaksi intrakelompok untuk tingkat mikronya, serta kolerasi antara pemilihan bahasa dan fungsi sosial dalam skala besar untuk tingkat makronya. Nah, dari hal tersebut dijelaskan bahwa ilmu yang mempelajari tentang bahasa yang memfokuskan diri pada kelompok sosial serta variabel linguistik seperti itu. Nah, variasi dan aneka ragam dihubungkan dengan kerangka sosial dari penuturnya, pemanfaatan sumber-sumber linguistik secara politis, dan juga aspek sosial secara bilingualisme. Nah, sosiolinguistik menyoroti keseluruhan masalah yang berhubungan dengan organisasi sosial, perilaku bahasa, tidak juga mencakup perilaku bahasa saja, tapi melainkan sikap-sikap bahasa, perilaku terhadap bahasa, dan juga pemakaian bahasa. Nah, dalam sosiolinguistik ada kemungkinan orang memulai dari masalah kemasyarakatan, kemudian mengaitkan dengan bahasa. Nah, bisa juga berlaku sebagai mulai dari bahasa, kemudian mengaitkan dengan gejala-gejala kemasyarakatan, seperti maksudnya sosiolinguistik itu dapat mengacu pada pemakaian data kebahasaan dan menganalisis ke dalam ilmu-ilmu lain yang menyangkut kehidupan sosial, dan sebaliknya juga mengacu kepada data kemasyarakatan dan menganalisis ke dalam linguistik. Nah, misalnya di sini ada orang yang bisa melihat adanya dua ragam bahasa nih yang berbeda. Dua ragam bahasa itu berbeda dalam satu bahasa, kemudian mengaitkan dengan gejala sosial seperti perbedaan jenis kelamin, sehingga bisa disimpulkan seperti ragam satu didukung dengan oleh wanita gitu, sedangkan ragam kedua didukung oleh pria dalam masyarakat tertentu misalnya, atau sebaliknya. Orang bisa memulai dengan memilah masyarakat berdasarkan jenis kelamin menjadi pria dan wanita, kemudian menganalisis bahasa dengan tutur yang bisa dipakai wanita atau tutur yang bisa dipakai pria, seperti itu. Nah, di sini juga ada menurut Tragil mengungkapkan bahwa sosiolinguistik adalah bagian dari linguistik yang berkaitan dengan bahasa sebagai gejala sosial dan gejala kebudayaan. Nah,
bukan hanya dianggap sebagai gejala sosial, melainkan juga gejala kebudayaan. Implikasinya itu seperti bahasa yang dikaitkan dengan kebudayaan masih menjadi cakupan sosiolinguistik gitu. Dan bahasa itu masih bisa dimengerti karena setiap masyarakat pasti memiliki kebudayaan tertentu. Nah, sebagai anggota masyarakat, sosiolinguistik terikat dengan nilai budaya masyarakat, termasuk nilai-nilai ketika dia menggunakan bahasa. Nah, nilai selalu terkait dengan apa yang ada, apa yang baik dan apa yang tidak baik. Dan ini diwujudkan dalam kaidah-kaidah yang sebagian besar tidak tertulis tapi dipatuhi oleh warga masyarakat. Seperti itu. Nah, ada maksudnya ke apapun jenis batasan itu, sosiolinguistik meliputi 3 hal batasannya itu, yaitu yakni bahasa, masyarakat, dan hubungan antar bahasa dan masyarakat. Berdasarkan batasan-batasan tersebut disebutkan bahwa sosiolinguistik meliputi 3 hal, yakni bahasa, masyarakat, dan hubungan bahasa dengan masyarakat. Nah, sosiolinguistik membahas atau mengkaji bahasa sehubungannya dengan penutur. Nah, bahasa sebagai masyarakat, bagaimana bahasa itu digunakan untuk berkomunikasi antar anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya, untuk saling bertukar pendapat dan juga berinteraksi dengan individu lainnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang variasi bahasa yang sedikit juga dijelaskan dalam video yang diperintahkan oleh Mr. Hanan. Nah, di dalam linguistik juga bahasa itu tidak hanya difahami sebagai tanda, nggak hanya dipahami sebagai tanda saja gitu, tapi juga dipandang sebagai sistem sosial, sistem komunikasi, dan juga sebagai dari kebudayaan masyarakat tertentu. Nah, di sini nih menurut Mariono ada 5 variasi bahasa tersebut, dijelaskan seperti ini. Yang pertama adalah idiolek, merupakan variasi bahasa yang sifatnya individual. Maksudnya sifat khas tuturan seseorang itu berbeda dengan tuturan yang lain. Contohnya misalnya bahasa yang dapat dilihat melalui warna suara. Nah, seperti itu. Lalu kedua adalah dialek, sebuah variasi bahasa yang dibedakan oleh perbedaan asal penutur dan perbedaan kelas sosial penutur. Oleh karena itu muncul konsep dialek geografis dan dialek sosial. Yang ketiga ada tingkat tutur atau speech levels, merupakan variasi bahasa yang disebabkan oleh adanya perbedaan anggapan penutur tentang relasinya dengan mitra penutur. Nah, contohnya itu seperti kita memberikan sesuatu pada orang yang lebih tua menggunakan bahasa yang berbeda, dan kita memberikan kepada teman yang sebaya. Jadi misalnya kalau di bahasa Sunda kita ada aturannya untuk berbahasa, ada aturan bahasa yang khusus untuk orang tua gitu, jadi terkesan lebih sopan. Dan sedangkan kita ingin memberikan sesuatu kepada teman sebaya, kita bisa menggunakan bahasa yang sesuai untuk teman sebaya kita, misalnya seperti itu. Banyak sekali jenis hal yang sama gitu di dalam bahasa-bahasa yang ada di Indonesia. Selanjutnya adalah yang keempat adalah ragam bahasa, merupakan variasi bahasa yang disebabkan adanya perbedaan dari sudut penutur, tempat pokok tuturan, dan situasi. Dalam kaitannya itu dikenal sebagai ragam bahasa resmi atau formal, dan juga ragam bahasa tidak resmi atau bahasa santai gitu. Nah, yang selanjutnya adalah register, merupakan variasi bahasa yang disebabkan oleh adanya sifat-sifat keperluan pemakainya. Misalnya bahasa tertulis terdapat bahasa iklan, bahasa penunjuk, bahasa tunjuk, atau bahasa artikel. Nah, dalam bahasa lisan terdapat bahasa lawak,
gitu, kayak komedi gitu, terus bahasa politik, bahasa yang lainnya juga. Nah, sekian yang saya bisa sampaikan. Saya hanya menambahkan sedikit lebih banyak dari di luar video karena sama, maksudnya poinnya sama, jadi saya memberikan sedikit tambahan seperti itu. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.